Namaku Rani, 29 tahun. Aku menikah dengan Haris 3 tahun lalu. Saat itu, aku pikir menikah dengan anak tunggal dari keluarga sederhana akan memberi hidup yang tenang. Tapi aku salah besar. Yang terjadi justru awal dari trauma yang mungkin tak akan pernah sembuh. Kami tinggal bersama ayah mertua. Ibunya Haris sudah meninggal sejak lama. Haris bekerja sebagai supir ekspedisi. Kadang seminggu sekali baru pulang. Awalnya aku hormati ayah mertua seperti ayahku sendiri. Tapi lama-kelamaan ada sesuatu yang ganjil. Cara dia menatapku terlalu dalam. Ucapan-ucapannya mulai melenceng. Sering sekali dia puji penampilanku dengan kalimat yang tak pantas dari seorang ayah kepada menantu. Pernah suatu malam, aku sedang tertidur. Aku terbangun karena merasa ada seseorang berdiri di balik pintu. Saat kutoleh, gagang pintu kamar seperti digerakkan pelan. Kukunci cepat-cepat dan tak bisa tidur lagi semalaman. Aku mulai merasa tidak aman. Setiap kali suamiku pergi, ayah mertuaku jadi lebih aktif mendekatiku. Awalnya cuma basa-basi, tapi lama-kelamaan ucapannya semakin berani. Aku sempat menceritakan semuanya pada suamiku, tapi dia malah menuduh aku suuzon. Dia bilang aku harus sabar dan berbaik sangka. Katanya ayah itu memang cerewet, tapi dia tidak mungkin macam-macam sama kamu. Aku jadi bingung, harus percaya siapa? Aku mulai letakkan HP kamera tersembunyi di ruang tamu dan juga di dapur. Dan ternyata benar dugaanku. Malam hari, ayah mertua menyentuh beraku yang tergantung di belakang pintu dapur, lalu menciumnya. Aku mulai takut untuk keluar kamar. Tapi malam itu, listrik tiba-tiba padam. Aku berlari ke kamar, mengunci diri. Tapi tak lama, seseorang mengetuk pintu. Aku tanya siapa, tidak ada jawaban. Ketukan makin keras. Aku telepon suami, dia tidak angkat. Lalu, pintu kamar didobrak. Ayah mertua masuk dengan wajah dingin. Dia bilang, Haris gak akan pulang malam ini. Cuma kita berdua saja di rumah. Tangannya mulai mendekatiku. Aku teriak sekencang mungkin. Saat itu, pintu kamar tiba-tiba terbuka dari luar. Dan ternyata Haris pulang tanpa bilang-bilang. Dia langsung meninju ayahnya. Setelah kejadian itu, Haris mengakui semuanya. Ternyata, waktu ia kecil, ibunya pernah hampir bunuh diri karena hal serupa. Ayahnya memang punya kelainan sejak dulu, tapi keluarga menutupi semuanya demi kehormatan. Haris menangis dan meminta maaf. Dia bilang, "Aku takut mengulang tragedi yang sama. Aku gagal melindungimu, seperti aku gagal melindungi ibuku." Akhirnya kami pindah rumah. Ayah mertua dibawa ke panti rehabilitasi kejiwaan setelah terbukti mengalami kelainan seksual parah. Aku butuh waktu lama untuk pulih kembali. Tapi satu hal kupelajari, saat kamu merasa tidak aman, jangan pernah diam. Kadang yang paling kejam bukan orang asing, tapi orang yang tinggal serumah. Jangan pernah kamu mengalami hal yang sama. Kamu tidak sendirian, suaramu sangat berharga. Jangan biarkan trauma membunuhmu pelan-pelan. Keluarga tidak selalu tentang darah, tapi tentang rasa aman.